Baik, untuk kita silakan berdoa, pimpin doanya untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran. Yuk, duduk. Belum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan absennya sebentar ya. Olivia Rozaina Taiba, Habil Nurrahman, Suci, Trisia, Azura, Rica, Diva Alif, Julia Muristi, Alfiza Nazura, Bunga, Siti Khadijah, Nopen, Indah, Tia, Devia, David, Sutri, Franz, Naya Janardi, Sisi, Sekri, Rahayu, Flora, Anissa, Riam Wulandari, Muhammad Haikal. Sudah hadir semua hari ini ya. Silakan keluarkan buku serta LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan letakkan di atas meja dan alat tulisnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu harap semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri, kita nyanyinya Hari Kemerdekaan. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Hari
Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai Revolusi Amerika. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai revolusi industri. Dan dalam revolusi industri tersebut, salah satu dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri adalah bahwasannya Inggris tentunya mencari daerah koloni atau wilayah yang bisa menghasilkan suatu yang memiliki kekayaan alam yang nantinya bisa diambil oleh Inggris kemudian untuk hasil produksinya dan juga sebagai tempat hasil pemasaran hasil industrinya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan revolusi Amerika? Nah, jadi kita akan sesuai nanti dengan tujuan pembelajaran kita akan terjawab apa hubungannya antara revolusi industri dengan terjadinya revolusi di Amerika. Sebentar ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran nanti yang akan kita capai, namun sebelumnya kita tentunya harus mengetahui KD dan juga indikator pencapaian kompetensi di pertemuan hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.4 yaitunya menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia seperti Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.4 menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia seperti Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mendeskripsikan pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika. 3.4.2 menganalisis revolusi Amerika. 3.4.3 menyimpulkan pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan 4.4.1 menyajikan hasil analisis tentang pemikiran yang melandasi revolusi Amerika. 4.4.2 mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang pengaruh revolusi Amerika pada masa kini dalam bentuk makalah. Nah, jadi di sini nanti kita akan bagi ke dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama itunya untuk pertemuan pertama itu kita ambil indikator pencapaian kompetensi pengetahuan itu kita ambil seluruhnya. Kemudian yang untuk keterampilan kita ambil di 4.4.1 dan 4.4.2 pada pertemuan kedua. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan model problem based learning diharapkan peserta didik mampu. Nah, jadi kalian diharapkan nanti mampu yang pertama mendeskripsikan pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika dengan baik dan benar, serta dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian yang kedua, menganalisis revolusi Amerika dengan baik dan benar, serta dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pengaruh revolusi Amerika dengan baik dan benar, serta dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air,
berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika dengan baik dan benar, serta dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Dan terakhir, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang pengaruh revolusi Amerika dengan baik dan benar, serta dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pertama dan kedua. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, artinya langkah-langkah pembelajaran kita tentunya tidak akan beranjak dari tujuan pembelajaran. Dimana untuk penilaiannya, di dalam penilaian nanti Ibu akan menilai yang pertama sikap, kemudian yang kedua pengetahuan. Itu nanti akan Ibu lihat bagaimana kalian menjawab soal evaluasi. Dan terakhir itu penilaian keterampilan. Untuk keterampilan itu ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan selama diskusi dan presentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah sejauh mana nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD, yang apakah sesuai nanti pembahasan dengan apa yang Ibu tanyakan. Nah, itu nanti bentuk penilaiannya. Kemudian untuk langkah-langkah, nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Lalu kalian Ibu hadapkan pada suatu masalah dan kalian cari solusi dari masalah tersebut. Nah, dan itu sudah ada linknya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan nanti dilihat. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan garis besar materi sebelum kita ke sana. Oke, semangat belajar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Nah, nanti kalau Ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya luar biasa, hebat, yes. Ya, bisa kita mulai? Atau begini, apa kabar hari ini, kalian jawabnya hebat, luar biasa, yes. Bisa? Coba kita cobakan satu kali dulu. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Satu kali lagi. Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Satu kali lagi. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Oke, udah semangat ya. Nah, untuk revolusi Amerika, nanti kita akan membahas di sini pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika, kemudian jalannya revolusi Amerika, kemudian untuk pengaruh itu kita ada di pertemuan kedua. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di slide, yang pertama, pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika adalah paham kebebasan dalam bidang politik. Nah, jadi Ibu sedikit bercerita terlebih dahulu. Sebelumnya di benua Amerika itu yang tinggal adalah suku-suku seperti Aztec, Inca, dan Maya. Nah, jadi ada beberapa wilayah di Amerika itu yang belum ada penghuninya. Nah, kemudian revolusi industri itu mendorong, dan juga paham-paham baru yang ada di Eropa itu mendorong mereka untuk menerapkan paham kolonialisme dan imperialisme. Dan sehingga datanglah bangsa-bangsa Eropa ke Amerika, terutama itu bangsa Inggris dan Prancis. Selanjutnya, di dalam perluasan wilayah koloni, ternyata Inggris dan Prancis terlibat perang
berperang selama 7 tahun, sehingga perang tersebut dinamakan dengan Perang 7 tahun. Kemudian di dalam perang tersebut Inggris berhasil memukul mundur pasukan Prancis, sehingga wilayah koloni dari Prancis itu diserahkan ke Inggris, sehingga wilayah kekuasaan Inggris atau wilayah koloni Inggris di Amerika itu menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, jadi di sini Inggris menganggap bahwasannya orang Amerika itu katanya belum mampu mengurus negerinya sendiri. Nah, kita abaikan suara dari luar dulu ya. Nah, jadi mereka belum mampu mengurus negaranya sendiri. Jadi Inggris di sana ingin menerapkan kekuasaannya di sana. Dia berhak atas segalanya, dan dia yang berkuasa atas Amerika ketika itu, khususnya di Amerika bagian utara. Kemudian yang kedua, penetapan pajak yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa pajak yang diterapkan oleh bangsa Amerika Serikat. Yang diterapkan oleh bangsa Inggris terhadap bangsa Amerika. Yang pertama, sedikitnya ada 3 undang-undang yang diterapkan oleh Inggris pada bangsa Amerika. Yang pertama adalah Sugar Act, Currency Act, dan Stamp Act. Sebelum Ibu jelaskan ini, kenapa Inggris menerapkan pajak yang tinggi terhadap bangsa Amerika? Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya Inggris terlibat perang dengan Prancis selama 7 tahun. Otomatis perang tersebut membutuhkan biaya yang besar. Nah, sehingga untuk mengisi kas negara Inggris yang kosong, maka salah satu caranya adalah menetapkan pajak yang tinggi bagi bangsa Amerika. Nah, yang pertama adalah Sugar Act, artinya undang-undang gula. Nah, jadi Inggris menetapkan pajak terhadap gula. Selanjutnya yang kedua adalah Currency Act. Ya, undang-undang keuangan, bahwasannya orang Amerika tidak diperbolehkan mencetak uang. Jadi yang berhak mencetak uang itu adalah Inggris. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya Stamp Act. Ya, Stamp Act itu adalah undang-undang perangko. Jadi setiap surat menyurat atau dokumen yang membutuhkan tanda tangan dan perangko biasanya dikenakan pajak. Nah, itu dari Inggris yang menerapkannya terhadap bangsa Amerika. Nah, tentunya bangsa Amerika tidak setuju. Mereka kurang setuju dengan pajak yang diterapkan oleh bangsa Amerika. Nah, dari sanalah nanti muncul yang namanya revolusi. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya peristiwa The Boston Tea Party, yaitu terjadi pada tahun 1773. Apa maksudnya peristiwa The Boston Tea Party? Yaitu peristiwa pembongkaran teh pada 3 kapal milik Inggris yang berlabuh di pelabuhan Boston. Ya. Jadi pembongkaran teh tersebut dilakukan adalah atas dasar protes bangsa Amerika terhadap Inggris karena telah menetapkan pajak yang tinggi, dan teh itu didatangkan dari Inggris. Tujuannya apa? Agar bangsa Amerika membeli teh dari Inggris.
dengan harga yang mahal atau yang tinggi. Makanya biasanya kalau kita dari awal sudah ada masalah dengan seseorang, ditambah lagi yang ini, artinya keluar emosi ya. Nah, jadi itulah yang dirasakan oleh bangsa Amerika, sehingga mereka melakukan pembongkaran terhadap kapal Inggris. Dan tidak hanya itu, mereka juga membakar kapal-kapal milik Inggris. Tentunya Inggris juga marah terhadap hal tersebut. Namun di sini perjuangan bangsa Amerika tidak belum mencapai hasil, karena Inggris mampu meredam penyerangan atau pemberontakan dari Amerika sendiri. Nah, ini adalah salah satu tokoh Amerika yang ada pada mata uang dolar Amerika. Kalian tahu siapa? Nah, itu adalah salah satu tokoh bangsa Amerika atau pemimpin Amerika yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Amerika, yaitunya adalah Benjamin Franklin. Nah, jadi karena dia sangat berjasa, makanya tentu pemimpin ini ada pada mata uang, sama halnya dengan mata uang yang ada di Indonesia ya, itu rata-rata kan pahlawan semua di sana. Nah, jadi Benjamin Franklin ini sangat berjasa bagi bangsa Amerika untuk mendeklarasikan kemerdekaan Amerika. Nah, ini ada yang terlewat ya. Nah, jadi sebelumnya pada tanggal 14 Juli 1776 itu, nah, atas dasar pemimpin bangsa Amerika itu ada 13 koloni. Sebentar. Ada 13 koloni atau negara bagian. Masing-masingnya ada perwakilan dan ingin mendeklarasikan kemerdekaan Amerika, bahwasanya mereka tidak ingin lagi di bawah pimpinan Inggris, karena menurut mereka kehidupan mereka tidaklah sejahtera. Bahkan mereka tertekan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Makanya pada tanggal 4 Juli, maaf ya, itu salah ketik di sana. Nah, jadi 4 Juli ya, seperti yang ada di gambar. 4 Juli itu di sana 4 of July Independence Day. Nah, bahwasanya di sana Amerika bebas dari Inggris. Mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, dari kemerdekaan di sana, bahwasanya hal tersebut adalah filsafat tentang kebebasan hak asasi manusia. Ada hak asasi manusia untuk bebas di sana, bebas dari penjajah asing. Dan kemudian di sini atas pemimpin Amerika Serikat Benjamin Franklin, dia meminta bantuan terhadap Prancis. Dan Prancis ketika itu mengiyakan. Kenapa? Karena di sini Prancis ingin balas dendam atas kekalahannya. Kapan kekalahannya? Sesuai yang Ibu jelaskan tadi, dalam perang 7 tahun. Ya, dalam perang 7 tahun. Bahwasanya Prancis ingin membalas dendam terhadap Inggris. Nah, makanya di sana Amerika Serikat dan Prancis menyerang Inggris. Ada beberapa bantuan yang diberikan oleh bangsa Prancis terhadap Amerika. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ada apa di sana? Ada senjata. Kemudian ada apa lagi? Ada tentara. Artinya persenjataan dan angkatan militer. Itulah bantuan dari Prancis
Dan angkatan militer itu di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Siapa nama jenderalnya tadi? Ya, Jenderal Lafayette. Nah, dari serangan Amerika yang dibantu oleh Prancis terhadap Inggris tadi, mereka berhasil memukul mundur bangsa Inggris, sehingga pada tahun 1772 itu mereka sudah berusaha untuk menciptakan suatu perdamaian, namun terkendala karena adanya masalah wilayah kekuasaan atau pembagian wilayah. Nah, dan pada tahun 83 perjanjian berhasil disepakati dan secara resmi, artinya secara de jure dan de facto, Amerika mencapai kemerdekaan. Nah, jadi itulah kronologi dari revolusi Amerika, sehingga Amerika berhasil melepaskan diri dari Inggris. Dimulai dari Inggris menjajah Amerika, penetapan pajak yang tinggi, kemudian undang-undang yang dibuat Inggris, dan kemudian perlawanan dari bangsa Amerika yang dibantu oleh Prancis, dan semuanya itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Dan hingga akhirnya Amerika berhasil mencapai kemerdekaan. Nah, ini ada isi perjanjian perdamaian Paris yang disepakati antara pihak Amerika, Inggris, dan Prancis. Kemudian yang pertama itu adalah pengakuan kemerdekaan Amerika oleh Inggris. Yang kedua, pemberian wilayah barat laut oleh Inggris kepada Amerika. Kemudian yang ketiga, memberikan hak memancing ke Grand Banks dan perairan lain di lepas pantai Inggris sampai Kanada untuk kapal-kapal Amerika. Kemudian selanjutnya, yang keempat, membuka sungai Mississippi untuk navigasi bagi warga Amerika Serikat dan Inggris Raya. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah hutang Amerika kepada kreditor Inggris. Dan yang terakhir, memberikan perlakuan yang adil terhadap warga negara Amerika yang tetap setia kepada Inggris Raya selama perang. Nah, setelah kemerdekaan Amerika tercapai, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama mengenai masalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ternyata mereka berbeda prinsip, berbeda paham. Nah, jadi yang di Amerika Utara mereka menentang yang namanya perbudakan. Sementara yang di Amerika Selatan itu sangat mendukung sekali adanya perbudakan. Karena menurut mereka itu akan adalah suatu penghasilan bagi mereka. Namun untuk di Amerika Utara, bagi mereka itu adalah bertentangan dengan yang namanya paham liberalisme yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu nanti ada kesepakatan dari ke-13 negara bagian. Nah, jadi di pasca kemerdekaan itu selain masalah perbudakan, ada lagi masalah. Yang pertama itu adalah Amerika Utara di bawah pimpinan Hamilton, itu mereka sistem pemerintahnya bersifat aristokrasi dengan sistem sentralisasi. Sementara di Amerika Selatan di bawah pimpinan Thomas Jefferson itu beraliran demokratis desentralisasi. Nah, terakhir ke-13 koloni menyepakati untuk menyusun undang-undang dasar. Nah, tidak usah Ibu bacakan ini semuanya ya, karena mengingat waktu.
Nah, jadi undang-undang dasar tersebut nanti akan disepakati oleh ke-13 negara bagian. Jadi dasarnya nanti undang-undang tersebut baik yang mengatur dalam sistem keuangan. Sementara masalah-masalah yang lainnya selain masalah keuangan dan masalah perekonomian itu ditentukan oleh masing-masing negara bagian. Nah, jadi Amerika itu terdiri dari disebut dengan ada negara dalam negara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Dari tadi Ibu bilangnya 13 negara bagian. Kira-kira apa sih yang 13 negara bagian itu yang mana saja? Ada yang tahu? Tadi tidak ada yang bertanya. Nah, jadi ada 13 negara bagian. Bisa terlihat sampai ke belakang. Nah, yang pertama itu ada Massachusetts, kemudian New Hampshire, ada New York, ada Rhode Island, ada Connecticut, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Jadi itulah 13 negara bagian yang ada di Amerika. Nah, jadi untuk selanjutnya hal yang harus kalian lakukan adalah, sebelumnya sebentar, Ibu ada sedikit video mengenai revolusi Amerika. Halo sobat baku hantam para guru-guru sejarah, salam hormat dari admin. Admin memang gak suka matematika, fisika, sama kimia, jadi gue gak bisa hitung-hitungan, makanya gue suka sejarah. Meskipun gue anak IPA dan anak teknik. Hari ini akan membahas tentang perang revolusi Amerika Serikat 1775 hingga 1783. Berawal dari sebuah perang antara kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun perang menjadi perang global antara Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya. Perang ini merupakan akibat dari revolusi Amerika Serikat di mana para kolonis ini bangkit karena undang-undang stempel pada 1765 yang dikeluarkan oleh Parlemen Britania Raya tidak konstitusional. Warga Amerika Serikat saat itu memprotes pemberlakuan undang-undang stempel ini yang dikeluarkan oleh Britania Raya karena aturan soal pemberlakuan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Kolonis Amerika Serikat membentuk Kongres Kontinental yang bersatu dan pemerintah bayangan di setiap koloninya. Meski pada awalnya setia kepada raja, pemboikotan Amerika Serikat terhadap Britania yang terkena pajak ini mendorong terjadinya peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773 yang merupakan penghancuran muatan teh di kapal Britania. Terasuh London menanggapi hal ini dengan mengakhiri pemerintahan mandiri di Massachusetts dan meletakkannya di bawah kendali pasukan Britania dengan Jenderal Thomas Cake sebagai gubernurnya. Adapun Prancis, Spanyol, dan Republik Belanda diam-diam memberi persediaan amunisi dan senjata pada kaum revolusioner hingga pada tahun 1776. Nah, pada Juni 1776, Amerika Serikat berhasil mengendalikan setiap negara bagian secara penuh. Tetapi kemudian Angkatan Laut Kerajaan Britania menduduki New York City dan menjadikannya pangkalan utama mereka. Perang ini pun segera buntu. Angkatan Laut Kerajaan dapat menduduki kota-kota pesisir lainnya dalam waktu singkat. Tetapi pemberontakan mengendalikan wilayah pedesaan yang dihuni 90% populasi Amerika saat itu.
Strategi Britania ini bergantung pada mobilisasi milisi loyalis dan tidak pernah terwujud. Serbuan Britania dari Kanada pada tahun 1777 berakhir dengan penaklukan pasukan Britania pada pertempuran Saratoga. Kemenangan Amerika Serikat ini mendorong Prancis untuk memasuki perang secara terbuka pada awal 1778 sehingga menyeimbangkan kekuatan militer kedua belah pihak. Spanyol dan Republik Belanda dan Sekutu Prancis juga berperang dengan Britania selama 4 tahun berikutnya yang mengancam invasi ke Britania Raya dan menguji kekuatan militer Britania dengan serangkaian kampanye di Eropa. Keterlibatan Spanyol berujung pada penarikan pasukan Britania Raya dari Florida Barat sehingga mengamankan wilayah selatan Amerika Serikat. Dan keterlibatan Prancis terbukti berhasil, meski biaya perangnya sangat mahal sehingga mengacaukan ekonomi Prancis dan mendorong negara ini ke jurang utang yang sangat besar. Namun kemenangan Angkatan Laut Prancis di Chesapeake berujung pada pengepungan oleh pasukan gabungan Prancis dan Kontinental yang memaksa pasukan Britania kedua menyerang di Yorktown, Virginia pada tahun 1781. Virgin Band, apa kabar nih, maaf? Pertempuran terus berlanjut sepanjang tahun 1782, sementara perundingan perdamaian pun dimulai. Pada tahun 1783, Traktat Paris mengakhiri perang dan mengakui kedaulatan Amerika Serikat atas teritori yang secara kasar dikelilingi oleh wilayah yang saat ini menjadi Kanada di utara, Florida di selatan, dan Sungai Mississippi di barat. Perdamaian dalam tingkat internasional ini disetujui yang diikuti oleh serangkaian pertukaran teritori. Siapa sangka Amerika dulu juga baku hantam dengan kerajaan Inggris, ya bos. Tapi sekarang Inggris masih kuat kan? Silakan baku hantam kalian di Sungai Mississippi. Nah, itu dari sedikit video tentang revolusi Amerika. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, Ibu nanti yang akan bertanya. Oke, kalian Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok nanti yang akannya untuk menyelesaikan beberapa bukan satu kelompok itu ada satu permasalahan. Jadi di sini akan ada 3 permasalahan dan nanti ada kelompok yang sama permasalahannya. Jadi yang sama itu nanti sebagai pembandingnya saja. Dengarkan baik-baik ya. Untuk kelompok 1 itu terdiri dari Olivia, Habil, Suci, Tricia, dan Azura. Kemudian untuk kelompok 2 ada Richa, Diva, Julia, Afiza, dan Bunga. Kelompok 3 terdiri dari Siti Khadijah, Nopen, Indah, Tia, dan Devin. Untuk kelompok 4 ada Supri, Franz, Naya, Sisi, dan Sekri. Dan yang terakhir ada Rahayu, Flora, Anissa, Riang, dan Muhammad Haikal. Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing, duduk yang tertib. Silakan bergerak cepat, waktu kita tidak banyak.
Haikal di kelompok Rahayu, ada Flora, Anissa, dan Riang. Kelompok 5. Nah, silakan untuk kelompok 1 itu ada di LKPD ya. Nah, silakan kalian cari jawabannya. Silakan kalian buka LKPD-nya. Di sana ada berdasarkan materi yang telah dipelajari, di manakah letak perbedaan antara sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Kemudian berikan contoh dari masing-masing sistem tersebut. Ibu samakan pembahasannya dengan kelompok 5. Jadi kelompok 5 nanti pembahasannya juga ini ya. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, di manakah letak perbedaan antara sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Berikan contoh dari masing-masing sistem tersebut. Kemudian nah, ini untuk kelompok 2. Setelah membaca materi dari bahan ajar, buku paket dan jurnal ilmiah, analisislah permasalahan berikut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Amerika sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai wujud dari kemerdekaan yang diperolehnya. Setiap manusia berhak atas aspirasi dan kehidupan yang layak. Karena terdapat perbedaan, maka Amerika yang terdiri dari 13 negara bagian yang masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun pada dasarnya negara tersebut berlandaskan pada satu undang-undang yang disusun secara bersama oleh ke-13 negara bagian, namun kasus deportasi di Amerika saat ini menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, menurut pendapatmu, apa solusi dari permasalahan tersebut sehingga tidak ada hak asasi manusia yang terabaikan? Nah, jadi baru-baru ini ada kasus deportasi di Amerika. Dia berasal dari warga Dominika. Nah, jadi mereka dinyatakan bahwasanya tidak ada menunjukkan surat resmi tentang keberadaan mereka yang ada di Amerika. Jadi mereka dianggap sebagai orang yang datang secara ilegal. Nah, sementara mereka masih ada di wilayah Amerika ya. Di antara tempatnya itu ada di Amerika Tengah. Oke, silakan kalian search internet. Nah, untuk kelompok 2 Ibu samakan permasalahannya dengan kelompok 4. Oke, itu sudah ada tadi permasalahan untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5. Tinggal lagi kelompok 3. Nah, ini untuk kelompok 3. Salah satu pengaruh Revolusi Amerika di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum atau disingkat pemilu sebagai bentuk praktik demokrasi. Buatlah perbandingan antara pemilu di Amerika Serikat dengan pemilu di Indonesia. Nah, jadi ternyata meskipun sama-sama sistem demokrasi, ternyata dalam hal pemilu itu ada perbedaan antara pemilu di Amerika dengan pemilu di Indonesia. Jadi silakan kalian cari apa perbedaannya. Jika tidak paham nanti bisa kalian tanyakan selama Ibu. Ya.
Silakan bekerja. Ingat ya apa yang ibu nilai tadi. Nah, ada ibu nilai kerjasama. Jika ada yang tidak bekerja, artinya tidak bekerja sama. Silakan bergerak cepat karena waktu kita tidak banyak. Masing-masing kelompok ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Semakin cepat semakin baik ya. Nanti kita cukup presentasi saja masing-masing kelompok ya, atau nanti cukup 3 kelompok saja. Ya, kita tidak ada tanya jawab untuk hari ini, cukup presentasi saja. Dan nanti akan ada namanya penguatan materi dari ibu jika masih ada yang belum paham. LKPD-nya disimpan dalam HP. Kalau disimpan dalam HP, buka HP-nya. Coba lihat ibu. Nah, karena ada beberapa yang lupa bawa LKPD itu sudah ibu share melalui Afiza. Saya Pak Afiza share lagi sama teman-teman. Jika ada yang masih ragu mengenai pertanyaannya, boleh ditanyakan ya. Nah, maksud dari pertanyaan yang kelompok 2, nah akhir-akhir ini ada kasus yang namanya deportasi di Amerika. Jadi ini berhubungan dengan hak asasi manusia. Karena berdasarkan artikel itu kan ada pro kontra mengenai deportasi tersebut. Jadi silakan kalian baca artikel mengenai deportasi yang terjadi di Amerika saat ini. Kemudian bagaimana solusinya menurut pendapat kalian. Ya, jadi itu saja intinya. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin ditanyakan?
Ini kelompok 3 tadi masalah perbedaan pemilu di Amerika dan di Indonesia ya. Kelompok silakan dikeluarkan suaranya, tidak apa-apa. Nah, untuk penyampaian materi nanti ya apa yang sudah dibuat ya. Nah, itu saja. Nanti karena kita tidak ada